Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Alka Abdurrahman, Notar 2501160, kelas TD18. Oke. Di sini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Oke, di sini kita akan lanjut tentang logika bulanan atau operasi logika bulanan. Operasi logika bulanan. Bolehan. Oke, jadi di operasi logika bulanan ini ada beberapa macam operasi, yaitu ada not, or, and, dan yang terakhir itu ada XOR. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama itu ada not, kita print dulu. Operasi logika bulanan not. Oke. Jadi misalnya tuh kita kasih A sama dengan false, dan B sama dengan not A. Jadi kalau misalnya di logika itu, misalnya A itu false dan B itu not A, jadi B itu bukannya A. Jadi kalau misalnya bukan A itu, berarti kemungkinan jadi true. Oke, jadi kita coba print. Data A sama dengan A. Kita buat ini. Kita buat di sini. Kita copy. Kita copy ini itu not. Selanjutnya kita buat lagi ini. Kita copy di sini. Jadi B. Oke. Di sini kita coba print. Kita langsung coba run. Kita coba clear dulu. Oke, kita run. Nah, di sini tertera kan bahwa data A itu false, not A. Data B itu jadi true. Jadi yang B itu bukan A. Jadi hasilnya true. Oke, selanjutnya kita akan di sini kita kasih keterangan dulu bahwa ini tuh tentang not. Selanjutnya kita akan buat ini tentang OR. Jadi kalau misalnya OR ini kita bisa mengerti dari bahasa Inggris, artinya OR itu kayak sama dengan. Jadi A atau B. A atau B atau C atau B. Jadi gitu. Jadi kita bisa buat, misalnya kita print. Kita copy dulu. Kita masukkan di sini. Kita ganti ini jadi OR. Jadi OR. Oke. Di OR itu misalnya kita punya data A sama dengan true, B sama dengan false, dan C sama dengan A or B. Oke. Di sini kita sudah mempunyai data ya, bahwa A sama dengan true dan B sama dengan false.
Di sini kita bisa membuat rumus datanya, yaitu print yang ini. Kita coba print, misalnya printnya itu print A, koma A, koma or. A or B, koma lagi, kita keluar sama dengan koma C. Oke. Di sini bahwa kita udah mempunyai persamaan, misalnya A or B itu keluar output C. Kita coba run lagi. Dan kembali. Nah, di sini kita sudah mempunyai data misalnya true or false. Jadi true. Oke, misalnya kita buat beberapa rangkaian data ya, atau beberapa rangkaian program. Kita copy ini. Ctrl-C. V 1, 2, 3, 4. Kita buat 4, misalnya kita ubah di sini misalnya yang di atas true false, yang di bawahnya false sama true, dan di bawahnya itu di atasnya kita pakai false false, yang keduanya false true, yang keduanya true false, yang terakhirnya true true. Bagaimana jika kayak gini? Bagaimana jika gini? Kita mempunyai data kayak gini. Kita coba clear dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai data, keluar codingannya. False or false jadi false, false or true jadi true, true or false jadi true, true or true jadi true. Apa sih maksudnya kalau misalnya di logika OR ini? Jadi gini, logika OR itu jika salah satu data mempunyai true, itu berhasil true. Nah, jadi kayak gini nih. Misalnya ini false or true, keluar jadi true. Kalau misalnya true or false, keluarnya true. Kalau misalnya true dan true jadi true. Jadi logikanya gitu. Apapun yang di codingannya ada true, bakal keluar true. Jadi gitu. Sekarang kita lagi tentang apa namanya, n. Untuk n, untuk n ini kita harus memulai dari misalnya n itu sama aja kayak true or false gini, cuman n itu kayak dia tuh berbarengan. Coba kita copy dulu dari atas ini biar lebih mudah. Nah, di sini kita ganti yang or ini, semua yang namanya or ini menjadi n. Kita ganti semua jadi n. Oke, kita ganti semua jadi n. Jadi coba kita run kembali.
Nah, kalau misalnya n ini dia itu seperti terbalik dari yang not. Jadi kalau misalnya yang terbalik dari yang or. Jadi kalau misalnya n ini misalnya false and false jadi false. False and true jadi false. True and false jadi false. True and true jadi true. Jadi kalau misalnya yang false ini, yang n ini logikanya itu seperti perkalian. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. Kalau misalnya 1 dikali 1, 1. Jadi gitu, kalau misalnya yang untuk yang n. Prinsip dari logika bolonan yang n. Yang terakhir itu ada yang namanya XOR. Jadi kalau misalnya XOR, kita print lagi ini, kita buat ulang. Kita buatin ulang, ini namanya XOR. XOR. Oke, di XOR ini kita ganti semua yang ini menjadi XOR. Oke, kita jangan lupa ini ya, ganti XOR. Sip. Kita coba clear dulu di sini. Kita run kembali. Sebentar, di sini ada kesalahan di bagian sintaks XOR. Apa yang salah? Oh iya, kalau misalnya XOR itu dia bukan menulis XOR, tetapi dia namanya kurung apa sebutannya? Kurung ke atas. Nah, seperti ini. Kita ganti ini. Kita ganti yang XOR di sini. Jadi kurung ke atas gini. Kita ganti di sini. Aduh. Kita ganti. Oke, kita run kembali. Nah, di sini kita menemukan kan, jadi XOR dari false, XOR false, 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 XOR true, 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 XOR false, false, true, 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 XOR true, false. Jadi artinya kalau misalnya di XOR ini, setiap bilangan atau variabel yang sama itu pasti hasilnya false. Jadi seperti itu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.